defisit 164,4 triliun itu tidaklah menunjukkan kinerja pengelolaan APBN yang baik, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Menurut saya berlebihan narasi yang menceritakan bahwa April 2026 itu jauh lebih baik dari Maret. Ya iyalah, tiap tahun begitu. Kalau saya masukin Maret dengan April begini, betul ini 2026 ini, April yang orange, yang biru Maret, lebih baik memang. Tapi perhatikan di semua tahun kondisi April lebih baik daripada Maret. Belanja negara ini yang luar biasa menurut saya. Secara nominal juga terbesar ya. Ini digambar 10 tahun, mau ditarik tahun manapun ini nominal belanja terbanyak dari negara selama 4 bulan pelaksanaan APBN. Belanja barang itu yang gila tuh naiknya 130% dari tahun lalu. Tapi ada penjelasannya, penyaluran MBG 73,8 triliun. Itu belanja modal, perhatikan, saat naik itu Polri 19,5 triliun. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi Assessment Ekonomi. Assessment saya kali ini bersumber dari publikasi siaran pers dari Kementerian Keuangan tentang realisasi APBN sampai dengan 30 April, sampai akhir April ya, 2026 yang dirilis beberapa hari lalu. Nah, saya akan coba cermati dan memberikan pandangan mungkin dalam 2 sesi ya. Kali ini sesi pertama melihatnya secara umum. Nah, sebagaimana biasanya siaran pers dari Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan dan jajarannya itu dilakukan di pertengahan 1 bulan untuk kondisi bulan sebelumnya. Jadi ini beberapa hari yang lalu di pertengahan Mei ya, untuk kondisi 30 April. Nah, di antara slide-slide paparan tersebut, kurang lebih 28 slide paparan yang sebagian dijelaskan secara verbal dan secara dokumen kita bisa mengunduhnya di laman Kementerian Keuangan. Slide yang terpenting adalah antara lain ini ya, yang saya capture ini berisi realisasi postur pendapatan, belanja, kemudian keseimbangan primer, surplus atau defisit, lalu pembiayaan 5 ya yang disebut dengan postur itu. Tapi kalau lebih simpelnya 3 saja, pendapatan, belanja, dan surplus defisit ya, surplus atau defisit. Nah, ada beberapa kolom yang memperlihatkan, yang paling kanan 2026 ada APBN-nya, ada realisasi sampai dengan 30 Aprilnya. Lalu realisasi tersebut berapa persen dari rencana atau target APBN bersangkutan. Sebagaimana diketahui, APBN 2026 diputuskan di akhir tahun 2025 lalu dan sedang dijalankan. Kemudian juga ada kolom pertumbuhan. Pertumbuhan itu berarti dibandingkan tahun sebelumnya untuk kurun yang sama-sama 4 bulan. Nah, kurun sebelumnya adalah di kolom-kolom yang sebelumnya, itu 2025, 2026. Sehingga kita juga di 2025 itu melihat sampai dengan 30 April itu berapa nominal masing-masing postur, kemudian berapa presentasi dari APBN di tahun yang bersangkutan, lalu berapa pertumbuhan. Pertumbuhan itu bisa juga negatif ya, itu namanya kontraksi. Jadi pemirsa saya sudah mulai terbiasa ya, kalau disebut pertumbuhan tidak harus bertambah, bisa berkurang, maka pertumbuhannya minus. Itu disajikan. Nah, secara umum, nanti kita akan bahas di berbagai postur itu dengan penilaian atau analisis umum dari saya tentang itu. Tapi sebelumnya kita melihat, saya simpulkan di kanan, ya pendapatan sampai dengan 30 April 2026 itu 918,4 triliun, belanjanya 1082,8 triliun. Lalu terjadi defisit kan, karena belanja lebih besar dari pendapatan sebesar 164,4 triliun. Nah, di masa-masa lalu ada kolom tambahan silva ya, sisa lebih pembiayaan anggaran. Apa itu? Selisih dari defisit dengan pembiayaan anggaran. Postur pembiayaan anggaran yang E itu. Pembiayaan anggaran itu sederhananya adalah bagaimana upaya mengatasi defisit. Kalau dalam rencana APBN dia 0 silvanya ya, karena pembiayaan dengan defisit itu sama nilainya
Cuma yang satu misalnya dia defisit kan itu minus, di pembiayaannya plus. Tapi karena dalam perjalanannya ada selisih, bisa dipahami ya, karena mengutang lebih dahulu sebelum dipakai, sehingga terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran. Belakangan silpa tidak dicantumkan, tapi saya hitungkan 134,1 triliun. Sepintas angka-angka kolom ini menunjukkan kinerja yang cukup baik, terutama kalau dibandingkan dengan 2025. Namun untuk keperluan assessment, kita nggak bisa membatasi 1 tahun saja. Nah, bagaimana kalau 2025 sangat buruk? Belum tentu 2026 ini baik, lebih baik dari 2025, tapi kita mau tahu bagaimana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang menarik adalah pada siaran pers kali ini tidak seperti biasanya. Disajikan juga perbandingan dengan Maret. Ini nggak lazim ya. Biasanya tidak disajikan misalnya 31 Maret 3 bulan itu dengan 31 Maret tahun sebelumnya. Ini enggak. Ini juga disajikan perbandingan dengan Maret. Jadi mohon maaf, dari sisi saya, asesmen pertama saya terkesan ingin membangun narasi yang positif banget, untuk ya diglorifikasi lah. Nah, misal yang ini tanda-tanda ini bukan dari saya ya, dari slide-nya. Dikasih itu pada 2026 ini defisit hanya 164,4 triliun, atau kalau dirasiokan dengan PDB. Tapi ingat ya, PDB-nya adalah PDB asumsi atau PDB yang disetahunkan, bukan PDB real, kan belum selesai tahunnya. Itu adalah 0,64%. Kemudian juga ditandai merah, keseimbangan primernya positif 28. Nah, untuk keseimbangan primer nanti kita di sesi kedua. Defisitnya dulu itu. Nah, padahal bulan Maret defisitnya sudah 240,1 triliun. Jadi turun defisitnya. Dan secara rasio pun turun dari 0,93 menjadi 0,64. Wah, jadi ingin dikesankan bahwa situasinya sangat membaik. Jadi pemerintah memanage APBN di bulan April, melanjutkan 3 bulan sebelumnya dengan baik, sehingga defisit bisa ditekan, keseimbangan primer yang sebelumnya negatif 95 menjadi positif. Nanti tentang keseimbangan primer kita sesi tersendiri ya. Tetapi untuk sebuah assessment itu enggak, tanda petik ya enggak fair ya, karena kan ada faktor musiman dan sebagainya. Ya kalau April dengan April tahun sebelumnya dong, maksudnya selama 4 bulan ya, bukan hanya bulan April. Gitu. Nah, ini assessment saya lebih ke situ. Jadi menurut saya ini malah jadi menyamarkan kondisi ini. Contohnya, saya langsung dari defisit saja. Harusnya kan biasanya saya kalau assessment pendapatan, belanja, lalu defisit. Tapi karena ini yang dinarasikan kuat adalah soal defisit yang membaik, maka saya mulai dari defisit. Nah, kita buatlah 10 tahun. Dari 2017 sampai dengan 2026. Khusus 4 bulan. 1 Januari sampai 30 April. Apa yang terjadi? 164,4 triliun tadi itu sebetulnya adalah defisit terlebar selama data ini. Sebenarnya lebih. Cuma saya biar fair, ini hanya selama data ini paling lebar. Artinya paling besar defisitnya. Ya. Bahkan di tahun 2022, 23, 24, bahkan 2025 lalu yang APBN-nya nanti sampai akhir kinerjanya buruk ya, terburuk bahkan 2025 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, itu tetap surplus di bulan April. 4 bulan surplus di 4,3 triliun. Nah, kalau 22, 23, 24 surplus. Nah, defisit memang di tahun 2017 sampai 2021. Tetapi secara nominal ini defisit terlebar. Jadi bisa saya katakan dari sini enggak. Defisit 164,4 triliun itu tidaklah menunjukkan kinerja pengelolaan APBN yang baik. Ya mungkin nggak buruk-buruk amat, tapi tidak terbilang baik. Itu ya, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Itu satu. Kemudian saya tambahkan assessment lain. Mengapa perbandingannya dengan Maret? Kalau fair, ayo kita bandingkan semua tahun dengan bulan Maret. Nah, mau tidak mau kita harus mengolah ya. Ini tadi juga harus diolah. Makanya sumber data saya APBN edisi Mei berbagai tahun ya. Jadi biar dapat datanya, masukin satu-satu. Nah, ini kalau saya masukin Maret dengan April begini, betul ini 2026 ini April yang orange, yang biru Maret ya. Jadi 31 Maret, yang satu 30 April. Jadi selama 3 bulan dan 4 bulan. Jadi yang orange itu include ya, sudah termasuk yang biru karena kan dia akumulasi. Lebih baik memang, tapi perhatikan di semua tahun
kondisi April lebih baik daripada Maret. Nah, pada saat dia surplus di Maret di 22, 23, 24, 3 tahun itu, surplus di bulan Aprilnya lebih besar, artinya lebih baik. Di tahun lalu saja, di Maretnya defisitnya 99,8 triliun, justru di Aprilnya plus 4,3 dan tahun-tahun yang lalu. Jadi ini bukanlah pertanda baik, memang agak lebih baik dari tahun-tahun yang berdekatan ya Maret dengan Aprilnya. Tapi bahwa bulan April lebih baik di bulan Maret bukanlah prestasi, itu musiman. Mengapa? Antara lain memang pembayaran pajak, terutama dari korporasi itu banyak dilakukan di bulan April karena pelaporan pajak terakhir itu 30 April untuk badan, untuk orang 31 Maret ya. Jadi banyak yang menyelesaikan pajaknya di bulan April sehingga penerimaan besar. Itu salah satunya. Nah, artinya itu wajar, apalagi di tahun 2026 ini anggap saja dibandingkan 2025 Kortek membaik ya, sehingga lebih optimal hasilnya. Jadi ini saya ingin menggarisbawahi ya, bahwa menurut saya berlebihan narasi yang menceritakan bahwa April 2026 itu jauh lebih baik dari Maret. Ya iyalah, tiap tahun begitu, April lebih baik dari Maret. Kemudian kita lihat pendapatan 918,4 tadi ya cukup baik ya, membaik dari 2025. Gambar biru itu menunjukkan nominal dengan satuan triliun. Nah, tapi kalau kita lihat batang biru itu 918 itu lebih rendah dari 23 dan 24, lebih baik dari 2025. Padahal kalau lihat gambar-gambar sebelumnya itu secara alamiah pendapatan nominal itu naik. Nah, maka kenaikan tahun ini belum pulih. Nah, ini kalau nanti ada netizen, wah ini jangan bandingkan yang jauh-jauh. Ya nggak bisa, kalau assessment ya harus begitu, akademis kan, harus teknokratis. Ya ini nggak buruk dibandingkan 25, malah lebih baik. Tetapi bukanlah kondisi yang pulih. Karena belum bahkan di bawah 23 dan 2 secara nominal. Lalu secara persentasi atas APBN, target ya. Wah, juga dinarasikan mencapai 29,12%, hampir 30 ya selama 4 bulan. Pertanda baiklah. Nanti dulu, itu memang lebih baik dari 2025. Tapi secara kinerja, persentasi atas target, dia lebih buruk dari 21 bahkan. 20, 21 sampai 24. Jadi dia hanya lebih baik dari 2019, 2018. 2020 itu COVID memang APBN-nya dirubah ya, sehingga persentase capaian dimaksud dengan Perpres yang sudah merubah APBN. Tapi apapun 29,12 itu yang garis orange itu bukanlah capaian, bukanlah kinerja yang bagus kan. Ya untuk tidak mengatakan buruk loh kan, gambarnya rendah itu. Nah, lalu memang dibandingkan tahun lalu dia naik 13,31%. Garis abu-abu itu ya wajar kan, kalau sudah turun kan, sudah saya ingatkan namanya base effect ya, tepatnya low base effect. Efek karena sebelumnya rendah, maka kenaikannya seolah-olah tinggi. Nah, 13,31% itu tidak menunjukkan apa-apa. Ya menunjukkan lebih baik dari tahun lalu, tapi kalau dilihat gambar abu-abu ya itu biasa saja. Bahkan kalau dilihat tadi capaian maupun nominal itu belum cukup baik. Belum pulih lah kalau berkatakan begitu. Nah, di dalam narasi ini saya ambil dari gambar APBN jumpa pers kemarin, itu dibuat narasi ini. Ada pajak yang naik, PPh badan, PPh orang pribadi, PPh final, PPN dan PPNBM, itu gambar disebutkan nominalnya, disebutkan garis persentase naiknya dari tahun lalu ya, maksudnya dari tahun 2025. Naik memang semuanya. Nah, ada yang turun tapi yaitu pajak lainnya. Nah, ini kuncinya di sini. Yang lainnya ini dulu ada deposit pajak ketika, sekarang pun ada tapi tidak besar, tidak sebesar saat Kortek masih agak ngaco ya, sehingga para wajib pajak itu tetap naruh karena dia tahu dia harus bayar, sehingga biar cash flow dan juga cash flow pemerintah maupun cash flow perusahaan dia jelas, dia tetap deposit pajak. Nah, tahun ini mungkin karena sistemnya sudah membaik, maka deposit pajak itu sudah nggak ada. Tapi juga ada aspek lain.
Karena di sini disebut pajak neto ya. Dahulunya disebut pajak brutonya. Sekarang tidak disajikan pajak brutonya. Di beberapa perbincangan pemerintah menahan restitusi. Mungkin tetap akan membayar tapi diundur-undur gitu ya. Diselidiki lebih jauh restitusi. Sehingga bisa membuat penerimaan pajak neto itu masih besar karena restitusinya belum sepenuhnya dibayar. Jadi saya tidak ingin juga melebih-lebihkan, itu mungkin hitungannya ada. Tetapi bagaimanapun narasi untuk menunjukkan pajak telah pulih itu saya kira enggak pas. Belum pulih ya, karena kondisi ekonominya belum pulih sebagaimana 23, 24, ya, terutama 2 tahun itulah. Memang lebih baik dari 25. Ini pajak. Nah, kalau saya gambar, kalau digambar khusus pajak, tadi kan pendapatan. Jadi pendapatan negara di postur itu ada perpajakan, ada penerimaan negara bukan pajak. Di perpajakan dibagi 2, pajak dengan bea dan cukai. Ini pajak saja, karena pajak ini lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi, dinamika ekonomi. Nah, kalau kita lihat yang biru itu pajak, 646,3 bagian dari 800 berapa tadi ya, pajak, khusus pajak. Itu lebih baik dari 2025 secara nominal, jauh lebih baik bahkan. Tumbuh 16,09% yang garis abu-abu. Dan bahkan secara nominal juga sedikit lebih baik dari 2024. Tetapi dibandingkan 2023 masih lebih rendah. Ya bayangkan itu 3 tahun yang sebelumnya ya. Artinya kan ekonomi belum pulih. Jangan bandingkan dengan tahun-tahun yang lama nominal ya. Karena kan memang secara alamiah pajak itu naik. Misalnya PPNBM itu karena kenaikan harga ya otomatis PPN-nya naik dong. Begitu ya. Nah, kalau upah gaji naik, ya PPh naik. Belum ini soal badan usaha ya, ini orang saja dulu. Nah, kita lihat saja dari capaian 27,41% dari target APBN tahun 2026, pajak. Nah, 27,41% itu garis orange, lihat. Itu bukanlah sesuatu yang kinerja kinclong. Bahkan dengan 2025 saja, dia hanya sedikit lebih baik. Lebih buruk dari 24, 23, 22, bahkan 21 ya. Secara capaian presentasi atas target. Jadi saya ingin menekankan, dinarasikan seperti apapun, pemerintah masih harus berjuang untuk pajak ini ya, masih berat lah. Karena kondisi ekonomi, bukan karena juga pemerintah malas atau aparatur pajak malas. Kalau kenceng-kenceng di situasi yang susah ini kan malah lebih buruk lagi nantinya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan penerimaan negara bukan pajak. Ya, saya bea cukai tidak saya bahas. Jadi ini gambarnya dari pemerintah ini nih, PNBP itu naik ya di tahun 2026 ini naiknya cukup besar, 20% dibandingkan tahun lalu. Tetapi dari penjelasan ini, apa yang kemudian pemerintah sendiri menyebut, tapi kan cara menjelaskannya beda. Mungkin ya wajarlah Kementerian Keuangan lebih pada narasi-narasi yang membangun optimisme, saya yang kritisnya. Saya kira tinggal pemilih saja melihat di tengahnya bagaimana. Kalau kita lihat penyebabnya itu yang antara 25 dengan 26, misalnya yang kuning dengan biru, itu SDA naik. Ya karena harga, ada penjelasannya. Harga komoditas terutama di bulan April naik. Nah yang penting yang naik signifikan itu namanya PNBP KL, penerimaan negara bukan pajak dari kementerian lembaga. Dijelaskan KL ini adalah kontribusi pendapatan jasa komunikasi dan informasi. Memang ada pembaruan di jasa informasi dan komunikasi, jadi pungutan pemerintah terhadap itu dinaikkan ya, baik dinaikkan tarifnya mungkin ataupun juga cakupannya. Ya ini benar, tapi kan pertanyaannya kalau mencapai tingkat tertentu keberlanjutannya dia tetap tinggi nanti, tapi kan tidak lagi menunjukkan peningkatan tahun-tahun berikutnya yang dramatis seperti sekarang, dia hanya naik secara alamiah. Begitu juga ada soal denda-denda ya, Satgas PKH itu. Jadi kita sudah tahu kan dari berita-berita ada duit ditumpuk segala macam. Ya bagus, kita juga apresiasi ya kalau itu benar ditindak dengan cara yang benar dan para pihak yang ditindak itu memang harus bayar denda atau disita beberapa asetnya. Oke, tapi tanda petik untuk asesmen APBN, kan masa itu nggak mungkin dilakukan tiap bulan atau tiap tahun kan? Ya kalau begitu kan nggak berhasil dong buat efek jerahnya, sehingga kita akan melihat keberlanjutannya bagaimana PNBP nanti. Dan terlepas dari positifnya kenaikan di SDA,
masuk juga BLU itu kan juga ada sawit segala macam ya. Itu kan plus minus lah, dia menimbulkan kenaikan DPNBP, tapi jangan lupa kenaikan harga migas dan itu juga menimbulkan beban di belanja. Jadi kita lihat positifnya di sini. Nah lalu saya buat gambar PNBP selama 10 tahun sampai dengan April. Nah 646,3 itu lebih baik dari 25 dan 24 dan 25. Tapi masih lebih rendah dari 23 ya, meskipun di sini 2023 ada laba BUMN ya, di sini nggak ada. Jadi 2025 ini secara nominal cukup baik, tetapi secara target 27,41% itu yang orange ya, itu sebetulnya ya belum sesuai juga dengan harapan pemerintah, karena gambar orange kan terbilang rendah dibandingkan 22, 23, 24, bahkan dengan 2021 ya. Secara kinerja capaian dari target. Tapi secara nominal udah sangat lebih baik dari 24, 25 dan dari 23 lebih turun sedikit, tapi di 23 kan ada bagian laba BUMN. Jadi intinya PNBP ini ya tidak buruk, tapi juga bukan menunjukkan kinerja yang bagus dan masih menimbulkan tantangan serius di pengelolaan fiskal untuk keberlanjutannya kalau mengandalkan denda dan sitaan-sitaan ya, karena kan nggak mungkin kalau tiap waktu itu ada terus ya, berarti negara tidak mampu sebenarnya mengelolanya. Kan maksudnya denda penyitaan itu agar kemudian terjadi perbaikan, ada efek jerah, lalu yang reguler yang sesuai sistem itu berlangsung dengan baik. Ya kita lihat saja nanti. Itu dari sisi pendapatan negara. Bagaimana dari sisi belanja negara? Nah ini belanja negara ini yang luar biasa menurut saya. Jadi dia secara nominal juga terbesar ya. Ini digambar 10 tahun, mau ditarik tahun manapun ini nominal belanja terbanyak dari negara selama 4 bulan pelaksanaan APBN. Secara persentase atas capaian pun juga termasuk tertinggi 28,18% yang orange. Tentang kinerja presentasi ini sudah dikatakan oleh Purbaya pada sejak bulan lalu ya, bahwa pemerintah berencana meratakan. Kalau dahulu itu di 3 bulan 4 bulan pertama itu belanja tidak kenceng, nanti kenceng di semester 2. Nah ini maksudnya Menteri Keuangan dengan lebih merata realisasinya itu sudah digaskan sejak awal, itu biar dampak ekonominya lebih terasa pada perekonomian. Oke, itu bisa kita terima sebagai argumen ya. Nah, tapi naik, tapi jangan lupa belanja negara signifikan ini kita telisik lagi, mana yang meningkatnya. Ini kan lajunya sampai 34,31% dari 2025, persentasinya juga 28,18%. Nah, kita mau tahu, dijelaskan, belanja negara itu terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Ya, belanja pemerintah pusat itu dibelanjakan oleh organisasi pemerintah pusat. Nah, kalau daerah ditransfer dulu ke APBD, dibelanjakan oleh daerah ya, provinsi ataupun kabupaten kota. Nah, ternyata yang naik ini tadi adalah belanja pemerintah pusat. Nanti kita akan dapat juga grafik transfer ke daerah yang sebenarnya juga justru turun. Kalau pemerintah pusat ini luar biasa. Tadi kan total belanja negara naiknya 34%. Tapi kalau khusus pemerintah pusat naiknya 51% ya. Birunya itu kan melompat itu. Secara persentasi pun dia juga bagus, 26,22%. Bagus dalam arti ya betul omongannya Pak Menteri Keuangan bahwa kami mau belanja lebih cepat, lebih merata masing-masing bulan. Ini kelihatan. Tapi nanti apa dampak dari ini dan lebih jauh lagi kita lihat dulu yang dinaikin apa sih dari belanja pemerintah pusat. Nah saya ambil dari paparan rilis itu, lihat belanja pegawai. Tapi jangan lupa ya, ini 4 bulan ini berarti include Maret. Nah ini masih disebut-sebut lagi. Ada pengangkatan ASN, ada THR. THR-nya kan bulan Maret sebetulnya itu. ASN-nya juga bulan Maret, tapi ini diulangi bahwa maksudnya ya memang termasuk itu kenapa naiknya 24,4%. Lalu ada akselerasi pembayaran tunjangan pendidik non-PNS. Itu pegawai ya. Jadi bisa kita bayangkan ya. Kemudian belanja barang itu yang gila tuh naiknya 130% dari tahun lalu. Tapi ada penjelasannya, penyaluran MBG 73,8 triliun.
Tahun lalu 4 bulan MBG ini hanya kalau saya tidak salah sekitar 3 atau 4 triliun baru di 4 bulan pertama. Jauh banget kan? Nah, jadi itu yang lebih membuat belanja barang itu melompat karena belanja MBG itu mayoritasnya hampir 90% dari belanja MBG itu adalah belanja barang. Itu penunjangnya. Maka kalau dikurangi 73, sebutlah kurangi 70 karena 3,8 dulu tahun lalu sudah ada, maka kita akan mendapat angka yang ya sebetulnya naik tapi tidak sedrastis itu. Sebutlah kurangi 70, dia hanya di 90-an. Jadi 71 ke 90-an kan naiknya masih normal. Tuh, kemudian dari penjelasan juga, maksudnya penjelasan di slide ya, tapi dirilis tidak semua diungkapkan karena memang keterbatasan waktu mungkin atau sudut pandangnya yang digarisbawahi yang mana. Saya garis bawahi yang ditulis sendiri oleh Kementerian Keuangan. Itu belanja modal, perhatikan, naik pesat, tapi lihat bawahnya, antara lain Kementerian TU itu hanya naik 12,8 triliun dari kenaikan yang itu, dari kenaikan berapa itu, sekitar banyak itu. Yang naik itu Polri. Jadi belanja modal Polri 19,5 triliun. Saya ingin mengatakan belanja modal Polri itu tidak penting, itu urusannya pemerintah. Tapi kita bisa membayangkan dampak ekonominya belanja misalnya almatsus strategis di Polri itu kan dampak multiplier efeknya ke perekonomian kan nggak besar. Dan sebagian besar yang almatsus strategis itu adalah impor. Kemudian kejaksaan 4 triliun belanja modal kejaksaan ya. Ya itu maksudnya mungkin kejaksaan membangun kantornya dan sebagainya. Tentu penting ya, tapi kita bisa memahami inilah yang dimaksud belanja modal antara lain. Dan juga ada Kemenhan, Kementerian Pertahanan 10,8 triliun yang belanja modal ya. Bukan belanja ke pegawai tentara, masuk di belanja pegawai. Ya pendidikan segala masuk di belanja barang jasanya. Yang ini yang almatsus strategis yang masuk ke belanja modal. Itu yang menjelaskan mudah melompat. Nah, bansos saya kira normal lah, bansos cukup, pemerintah tetap melaksanakan bansos seperti biasanya dan ditingkatkan. Maksud dengan ini saya ingin mengatakan tadi dari kenaikan BPP yang melompat tadi, ya faktornya ini. Artinya ada diskon gitu ya, tidak seheboh yang diceritakan bahwa pemerintah bermaksud mendorong perekonomian dengan absorbsif atau ekspansif apapun penyebutannya. Sebetulnya ya ada MBG, ada THR, ada pengangkatan ASN baru, ada belanja modal Polri, belanja modal Kemenhan, nah semacam itu ya. Nah, lalu yang menyebabkan juga belanja pemerintah pusat tadi naik itu adalah subsidi dan kompensasi, karena di bulan April mulai terjadi peningkatan. Ini yang subsidi yang hijau ya, hijau tua. Nah, itu kan naik itu dari 47,4 triliun tahun lalu menjadi 74,9 triliun. Udah mulai ini pemerintah harus membayar subsidi lebih besar. Meskipun tadi di PNBP ada kenaikan pendapatan. Nah, yang menarik juga adalah yang disebut dengan kompensasi. Nah, kompensasi itu tidak selalu dibayarkan tiap bulan selama ini. Karena itu di 23, 24, 25 sampai bulan April tidak kelihatan kompensasinya, ya. Nah, sementara di ini sudah keluar. Karena memang harus diakui, karena Pertamina maupun PLN, terutama Pertamina dan PLN dua-duanya itu kan akibat perubahan harga yang signifikan di bulan April, ya mereka butuh arus kas gitu, sehingga pemerintah juga mau tidak mau mungkin secara bijak juga lebih mempercepat pembayaran kompensasinya. Akibatnya ya melompat kan. Jadi inilah yang menunjang belanja yang meningkat tadi. Positif atau negatif, ya ini netral aja. Jadi mau tidak mau konsekuensi dari pemerintah yang tidak mau menaikkan harga BBM, tidak mau mencabut subsidi, dan itu kita apresiasi ya. Begitu juga bahkan harga BBM yang tidak bersubsidi pun ada yang masih dapat kompensasi karena harganya ditahan ya, sehingga selisih keekonomian dengan harga jualnya itu harus dilakukan kompensasi. Nah, ini ada penjelasan tentang volumenya. Nah, ini saya netral ya, artinya ini adalah keputusan fiskal pemerintah, tetapi untuk memastikan belanja yang heboh tadi antara lain karena ini juga. Nah,
Lalu yang menarik adalah transfer ke daerah. 256,8. Itu sedikit lebih rendah dari tahun 2025. Ya. Dan yang penting dia itu segitu meskipun turun sedikit 1%, itu sudah melupakan kinerja yang 37%. Apa maksudnya? Ya berarti kan 100 kurang 37 sisanya kan hanya 63% untuk 8 bulan. Jadi sudah ada kelihatan tantangan ini. Bagaimana kelanjutan transfer ke daerah di bulan-bulan mendatang. Karena tidak ada pilihan, sekarang di gaspol dikirim. Tapi kan dari awal rencana APBN-nya memang rendah, sudah disusutkan. Nah, dan itu kita tidak tahu nanti dampaknya bagaimana terhadap daerah. Kita sudah berulang kali sampaikan di sini. Sampai bulan April ini bisa diamankan oleh pemerintah, bisa dikatakan dipercepat transfernya. Tapi kan alokasinya nggak ditambah, jadi berarti ngabisin jatah. Itu ya, kita mau lihat nanti seberapa daerah bisa bertahan. Ya, untuk tidak mengurangi hal-hal yang misalnya layanan publik, rumah sakit umum daerah, puskesmas, pegawai-pegawai honorer, pegawai dengan perjanjian waktu dan seterusnya ya. Ya, sebelumnya kan juga sudah ada lobby-lobby di mana beberapa daerah minta tambahan jatah. Kelihatannya dari fenomena ini ya kita tidak tahu. Yang jelas yang sudah dipenuhi pemerintah adalah dipercepat. Saya kira itu bagus sih dari sisi itu. Tapi kita mau tahu 8 bulan sisa. Nah, dari uraian itu saya buat kesimpulan umum terhadap sesi 1 dari analisis. Nanti di sesi kedua saya akan bicara defisit lebih jauh, keseimbangan primer, pembayaran utang. Dari yang saya jelaskan tadi, pendapatan sampai dengan 30 April itu harus diakui jauh lebih baik dari 2025. Tetapi secara nominal lebih buruk dari 23 dan 24, artinya belum pulih. Secara capaian target bahkan lebih buruk dari 2020 sampai 2024. Jadi kan bagaimana ya? Ya seperti itu faktanya. Nah, bagian dari pendapatan namanya kinerja pajak juga relatif searah. Hanya sedikit lebih baik dari pendapatan keseluruhan. Kan subnya kinerja pajak. PNBP juga relatif searah. Juga lumayan lah. Tapi tetap arahnya sama. Nah, sementara kita sudah mendengarkan tadi belanja negara meningkat signifikan, khususnya belanja pemerintah pusat meningkat pesat dengan item-item yang tadi saya garis bawahi. Nah, akibatnya defisit terlebar selama 10 tahun terakhir ini untuk 4 bulan realisasi. Dan April itu memang secara musiman memang lebih baik dari Maret tiap tahun. Jadi narasi sekarang 164, kemarin 240 itu adalah pemerintah betul-betul memanage APBN-nya sehingga jadi lebih baik. Itu narasi yang menyamarkan. Enggak, tiap tahun April itu lebih baik dari Maret. Jadi saya simpulkan kinerja APBN secara keseluruhan sampai April belum bisa dikatakan baik. Cuma memang lebih baik dari 2025, tapi lebih buruk dari kebanyakan tahun yang telah berlalu. Mudah-mudahan ke depan pengelolaan APBN menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih kuat. Karena tantangan ke depan ini makin berat.